Halo sahabat, saya Ijul Syafei kembali di Sorotan Riswanda. Kali ini kita akan membahas tentang syarat kelulusan bagi mahasiswa S1. Wah, ini menjadi perbincangan yang mendapat respon banyak ini. Saya akan membacakan beritanya ya. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan regulasi baru ini tentang pengubahan syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana S1 dan diploma D4 di Indonesia untuk tidak lagi menulis skripsi. Wah, tepuk tangan ini pasti seneng nih mahasiswa nih. Nggak perlu lagi membuat skripsi. Jadi di kebijakan baru ini, mahasiswa yang menempuh program S1 dan D4 tidak lagi diwajibkan menulis skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar. Nah, sebagai gantinya apa? Tentu saja pasti ada sebagai gantinya. Jadi Menteri Nadiem Makarim menekankan bahwa tugas akhir ini akan digantikan dengan bentuk-bentuk proyek akhir alternatif seperti prototipe, proyek, atau format lain yang diharapkan ini mencerminkan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama berkuliah. Nah, teman-teman, sahabat, ini juga disampaikan bahwa kebijakan baru ini juga menjadi bagian dalam program Merdeka Belajar. Karena Menteri Pendidikan ini mengatakan atau berpendapat bahwa tidak semua bidang kompetensi bisa diukur dengan skripsi. Tetapi bukan berarti peraturan ini menjadi penghapusan skripsi ini bisa berlaku untuk semua atau betul-betul dihilangkan. Ini merupakan pilihan saja. Jadi Nadiem Makarim memberikan kebebasan kepada setiap perguruan tinggi untuk memutuskan cara terbaik untuk mengukur kompetensi lulusan mereka. Bagi kampus atau perguruan tinggi yang ingin atau tetap mempertahankan tesis, skripsi sebagai prasyarat kelulusan bagi mahasiswa, ya silakan saja. Kita akan membahas ini bersama akselerator kebijakan Dr. Riswanda PhD. Selamat, jangan selamat ya. Halo, Kang Riz, apa kabar? Halo Kang Ijo, kabar baik dan selalu gembira nih. Wah, harus dong, harus gembira terus ini Kang Riz. Kalau Kang Riz ini gembira terus, cenghar kalau dari balik sesuatu ini. Iya, harus ya berpikir positif. Oh, berpikir positif, setuju. Nah, berarti termasuk berpikir positif dong dengan adanya kebijakan baru dari Mas Menteri ini, Kang Riz. Iya. Ya berpikir positif sekaligus juga sedikit konstruktif. Nah, positif tapi konstruktif. Apa beda maksudnya? Memang kalau akademisi ya. Gini, saya baru saja memulai menulis sebuah artikel biasa lah, ada rubrik mingguan gitu ya. Sorotan juga punya rubrik tulisan mingguan. Ya. Tapi ini bukan promo, tapi judul saya mungkin bisa menjawab pertanyaan Kang Ijo. Yaitu saya baru saja menulis judul Hawa Politik dan Pelintat-Pelintut Kebijakan. Hawa politik dan pelintat-pelintut kebijakan. Betul. Terus hubungannya apa nih dengan kebijakan Mas Menteri ini? Nah, itu dia. Pelintat-pelintut kan dalam KKBI disebut dengan berubah-ubah. Gitu ya. Artinya begini. Oke, ide baik untuk menggantikan barometer ya, sarjana ataupun tesis ya di tataran magister tesis diganti dengan proyek. Ya, doktor jadi sifatnya terapan gitu ya, jurnal tidak lagi menjadi patokan. Tapi kan ide baik ini harus juga dilihat peta jalannya satu. Yang kedua, apakah ini tidak terlalu mendadak dan orang itu baru juga menyesuaikan diri dengan nafas Merdeka Belajar. Nah, nafas Merdeka Belajar ini kan sebuah inovasi pembelajaran, artinya kepiawaian orang menjadi luaran akhir dan bukan sebuah karya tulis kan gitu ya. Karya tulis yang mungkin nantinya diwujudkan dengan karya tulis yang lebih singkat berupa laporan project misalnya, ada output luarannya yang lebih bernuansa masa kini ya. Kita oke lah gitu ya. Nah, kembali ke judul saya. Jangan sampai ini menjadi hawa politik saja gitu ya. Dan berubah-ubah. Begini, dalam 1 tahun sepertinya banyak sekali terjadi nih ya di kita ya. Ada subsidi yang sana sini gitu ya, ada kereta cepat, ada inovatif lah. Hanya mungkin pada ranah pendidikan khususnya, kita harus mempertimbangkan begini, Kang Ijo. Pada saat kampus kemudian menjadi barometer
isu publik. Menjadi kalau di Pentahelix itu kan kampus menjadi mitra utama ya, salah satu yang penting adalah menghasilkan riset. Nah, maksud saya pada saat perubahan dari skripsi, contoh yang paling sederhana di tataran S1 menjadi tugas berupa proyek, apakah kemudian orang ya yang di sini ya dosennya Ya. dan kampusnya sudah punya hibah riset yang tidak terbatas belum gitu ya. Sehingga kemudian orang terbiasa dengan mekanisme berupa luaran yang alternatif seperti ini. Nah, jangan sampai gini, oke, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membebaskan, betul. Tapi bagaimana dengan kampus dengan resources atau dengan nuansa akademis dan riset yang belum sampai ke sana? Artinya nanti kan akan terjadi kejomplangan. Itu yang saya maksud dengan peta jalannya ingin seperti apa nanti. Oke, ini dirubah boleh, oke ya. Ya, tentunya saja kan sarjana, magister dan S3 kan bukan lulusan vokasi seperti STM dan SMEA gitu ya. Harus ada barometer yang ilmiah juga. Nah, keilmiahan ini tentunya diukur bukan hanya dari tugas akhirnya, tapi dari resourcesnya atau sumber dayanya mumpuni tidak nih. Bagaimana dengan kampus-kampus klaster 3 atau 4 yang memang nuansa risetnya masih belum nih. Itu ya, kampus dengan klaster 1 saja juga belum tentu ini tergopoh-gopoh gitu. Itu yang saya sebut dalam printut gitu. Ini belum selesai, gopoh-gopoh untuk menghasilkan, wah ini yang baru nih, harus rubah lagi nih. Nah, artinya kampus kalau belum memiliki nuansa riset itu akan terasa berat untuk membimbing mahasiswa dalam tahap akhir untuk melakukan tadi, misalkan apa seperti membuat prototipe atau apa, begitu maksudnya? Kemungkinan seperti itu, karena kan sekarang ini kan ada indeks kinerja universitas misalnya gitu ya, itu saja sudah terlihat nih klaster-klasternya kan. Itu bisa sahabat lihat di indeks kinerja universitas di portalnya Kemendikbudristek. Artinya Kang Riz sedang mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak menyelesaikan persoalan. Iya, betul. Bisa jadi ini hanya menambah beban persoalan. Beban persoalannya ya dari sisi inovasi ini sebuah centang plus lah ya. Gitu ya. Tapi dari sisi persoalan yang ada saat ini kan sebenarnya sumber daya. Sumber daya ini kan bukan hanya kampus yang megah gitu ya, tapi juga sumber daya intelektual, kapasitas SDM, kapasitas dana riset. Contoh, seorang profesor gitu ya, di relatif negara yang sudah peduli akan iptek ya, bukan membangun kantor baru dan lembaga baru tapi fungsinya nggak jelas gitu ya, ngurusin moral dan akhlak, gitu bukan. Ini kemana nih? Tapi justru benar-benar menjadi sumber daya iptek yang serius. Contoh, seorang profesor bisa mengajukan kemana saja 3 kali, jangan saya nggak mau sebut negerinya ya, kemana saja 3 kali, bebas gitu selama proposalnya oke, singkat, padat, dan bisa ada jatah untuk riset dimanapun tanpa kompetisi. Nah, dengan sumber daya seperti itu kan otomatis dibawa tuh ke kelas. Jadi yang dipaparkan di kelas bukan buku pindah ke PowerPoint, tapi lebih ke arah riset beliau di Yunani gitu ya. Riset archipelago di mana gitu ya. Riset soal kebijakan di mana itu dibawa ke kelas. Nah, ini otomatis kan dengan modal manusianya seperti itu, insan akademis yang intelektual, bukan jago unggah dan pindah dokumen ya gitu ya. Itu bisa membawa marwah yang dicita-citakan oleh Pak Menteri. Tapi apakah kurikulum yang ada sekarang ini belum bisa mendukung seorang mahasiswa tahap akhir untuk melakukan tadi, membuat prototipe misalkan dan sebagainya sebagai ganti dari skripsi? Mestinya sudah, tapi sekali lagi saya balik kepada apakah ya kebijakan ini sudah punya peta jalannya, peta jalan dalam artian apakah sudah mengukur sumber daya yang ada. Lalu kemudian apakah mahasiswa juga sudah terbiasa mandiri? Nah, kemandirian ini kan barometernya adalah apakah sekolahnya dari mulai tataran SD, SMP, SMA gitu ya, primary, junior, dan senior itu sudah terbiasa untuk membuat project base. Nah, pada saat kemudian disajikan di tataran perguruan tinggi kan masalah baru. Gitu ya. Sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan hapus atau tidaknya skripsi sih, tapi centang kotak skripsinya. Contoh, kadang gitu ya, terkadang nih saya melihat bahwa kayak sepertinya lebih dipersoalkan apakah kertasnya 80 gram atau 70 gram gitu ya. Apakah sampulnya mesti jilid hard copy, apa pakai benang gitu, atau warnanya mesti. Tapi nah itu substansi, karena kan di kita itu kebijakan seringkali superficial ya, tapi tidak pada substansinya. Substansi persoalan riset di kita, termasuk kan risetnya mahasiswa adalah pada panjangnya beban administratif
bukan pada gayanya bikin project. Skripsi juga sebuah project loh. Skripsi itu kan, misal contoh ya di bidang ilmu saya, adalah sebuah mahasiswa mengkaji sebuah program, sebuah regulasi berjalan, project juga. Ya. Tapi kan memang kampus juga perlu sebuah tolak ukur. Apakah ini dianggap luar biasa, sedang-sedang saja, atau belum cukup, kan begitu. Ya, tetapi kalau melihat dari sudut pandang bahwa dari kebijakan baru ini bahwa ini justru akan mendukung mahasiswa lebih aplikatif, mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja. Betul. Kalau memang penyalurannya pas dan aplikatif. Kalau kemudian ujungnya berakhir fotokopi dan menyiapkan kopi, ya enggak juga gitu. Nah, artinya kan perlu dipikirkan juga nih, bagaimana lintas kementeriannya saat mahasiswa bikin prototipe atau project, mana ring tinjunya. Ring tinju yang ngajar juga ya harus dipikirkan. Ring tinju mereka untuk kemudian pergi ke lapangan untuk bisa menghasilkan prototipe kan tentunya bukan hanya sekedar googling ya, terus copy prototipe orang, tapi lebih ke arah gimana caranya prototipe itu dihasilkan. Nah, ini modal yang saya pikir belum cukup. Jadi, ya inovasi akan berjalan, tapi kemudian inovasi itu selesai dulu satu-satu gitu, kemudian muncul inovasi lain yang sifatnya berkelanjutan atau berhubungan, terikat, dan kemudian punya pola. Berarti kebijakan ini bisa dikatakan bahwa belum menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir gitu. Bisa jadi seperti itu. Lalu apa yang harus disiapkan sesungguhnya ketika kebijakan ini harus diterapkan? Dipilih oleh si kampus. Satu ya, marwah Merdeka Belajar ini kan masih multitafsir ya. Ada yang menafsirkan A, ada yang menafsirkan B, gitu ya. Dan berisi parade penjelasan. Gitu. Tapi bukan parade panduan nih. Panduannya panjang gitu ya. Penjelasannya sama panjangnya sehingga kemudian tidak secara gradual disampaikan, sehingga yang ada adalah di sebagian pihak menimbulkan ya multitafsir. Pada saat ada multitafsir kan berujung multi komunikasi gitu ya, multi channel, lalu kemudian multi pelaksanaan. Bahayanya hal seperti ini adalah pada tataran yang akademis kan tetap saja kan barometer ilmiah diukur daripada karya. Nah, pada saat karya ini sifatnya tidak punya standar seperti skripsi, tesis, disertasi yang cukup bisa dipahami sementara ini oleh semua pihak, maka bahayanya adalah nanti ada ya contoh ya penilaian subjektivitas gitu ya, ada udang di balik tembakau, ada hal-hal faktor X yang mungkin nantinya menyebabkan contoh ya inflasi nilai misalnya salah satunya ya kan jadinya like and dislike. Padahal kan dunia ilmiah itu harus ada standar yang juga ilmiah ya, bukan hanya sekedar menyiapkan, kan ada pelatihan prakerja kalau untuk kerja. Gitu. Baik Kang Riz. Terima kasih Kang Riz atas pemikiran ini, dan sahabat, sepertinya masalah ketika kita menyelesaikan sebuah persoalan adalah terletak pada cara kita melihat masalahnya itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat substansi atau akar persoalan dari setiap masalah yang ada, ini bisa menjadi trigger atau stimulus dalam membuat sebuah keputusan. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya di Sorotan Rismanda. Salam.